Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang tag heading, yaitu tag heading itu terbagi dari H1, tag H1 sampai H6. Jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terkecil itu ada di tag H6 dan tag terbesar ada di H1. Kita praktekin aja gimana cara membuat tag heading dan apa perbedaannya H1 dan H6 tagnya itu. Seperti biasa kita akan membuat file HTML-nya di desktop. Kita akan membuat save as tadi ke desktop, lalu klik kanan, klik new, klik folder. Kita akan buat folder baru yang namanya belajar. Oke. Di dalam folder belajar kita masukin file name-nya, misalkan belajar.html. Jangan lupakan .html atau ekstensi dari HTML-nya. Save. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan Notepad, sekarang kita akan menggunakan Sublime Text kan. Tapi kenapa ini bisa jadi ada sidebar-nya? Karena di sini saya pencet view, layout, columns 2. Kalau mau kayak biasa lagi single, gitu aja perbedaannya. Tapi biasanya columns 2 kayak gini fungsinya itu biasanya kalau saya di sini misalkan HTML atau di sebelah sininya CSS atau di sini HTML dan CSS, di sini JavaScript gitu. Kalian bisa gunakan ini juga buat tambahan pengetahuan aja. Oke, kita akan membuat heading-nya. Heading. Kita title-nya namanya heading. Oke, di sini kita akan lihat perbedaannya. Dari tag H1, kalian bisa ketik H1 lalu pencet tab, otomatis langsung jadi pembuka atau tag pembukanya H1-nya dan tag penutupnya. Oke, kita akan membuat tulisannya misalkan belajar gitu ya, H1-nya, H2, di bawahnya H3, H4, H5, H6. Misal begini, kita akan isinya dengan isi yang sama. Kita copy aja sininya, kita copy tulisan belajarnya, kita taruh di sini. Oke, kita save, Ctrl+S, klik kanan, open in browser. Kita lihat apa perbedaannya. Nah, dari yang pertama itu besar sampai yang terkecil. Gunanya apa sih heading ini? Tag heading biasanya digunain buat apa sih? Biasanya digunain untuk misalkan judul gitu ya. Misalkan kita akan membuat judul, misalkan di sini kita menggunakan tag H1 di sini ya. Lihat H1 ini sebesar ini. Ini misalkan kita jadikan sebuah judul. Misalkan judulnya kita tulis website saya. Baru di sini kita misalkan menulis paragraf baru di bawahnya, misalkan kayak gini ya, lorem gitu ya. Kita save, lalu kita buka. Nah, semisal seperti ini judulnya, lalu ini isinya gitu, semisal gitu di dalam website. Sebagai tambahan, jika kalian ketik lorem gitu, lalu kalian pencet tab, itu akan muncul tulisan banyak gitu. Saya pun nggak tahu itu maksudnya apa, tapi itu lorem ipsum gitu. Saya ngeliat di Google gitu ya. Kayak buat demonstrasikan aja gimana sih kalau misalnya website kalian itu jika ada teks gitu di dalam websitenya. Oke, jadi thanks for watching. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar HTML bareng-bareng.